Shalom, selamat malam saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Nah, mungkin ini pertama kali saya rasa ya di gereja kita khususnya kita merayakan mengenang hari Prapaskah, terutama pada hari ini yaitu hari Rabu Abu. Biasanya kita itu pas mau Paskah kita terus menerus Rabu, Kamis, Jumat Agung, Kamis Putih, dan Paskah. Sebenarnya yang menurut Alkitabiah inilah yang benar. Rabu Abu itu mengingat atau Prapaskah ini 40 hari sebelum kita melihat kesengsaraan Kristus dan setelah itu baru bangkit kembali buat kita semua. Jadi saya sungguh-sungguh meminta ataupun saya sungguh-sungguh mohon supaya kita bisa mengikuti serangkaian acara kita pada malam hari ini. Kita memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita buka kebaktian kita pada malam hari ini dengan doa pembukaan yang saya minta Guru Injil Esa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kalau kami ada pada malam hari ini, semua karena oleh anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan bagi setiap kami, sehingga kami boleh berkumpul, bersukacita oleh karena pertolongan Tuhan. Dan terlebih khusus pada malam hari ini, kami akan mempersiapkan hati kami, memasuki dan mengingat akan penderitaanmu, pengorbananmu, karena kasihmu bagi setiap kami, karena cintamu bagi kami, agar kami memperoleh kehidupan yang kekal bersama Engkau di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkati seluruh rangkaian ibadah kami pada malam hari ini. Dari awal hingga selesai, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan para pelayan-Mu, Tuhan perlengkapi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari bersama-sama saya mengajak kita semuanya untuk mengambil sikap teduh, untuk mengambil sikap berdoa. Pada malam hari ini, tepat di hari Rabu, kita bersama-sama mengingat momen Rabu Abu melalui puji-pujian, penyembahan, pengampunan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Momen Rabu Abu dijalani bukan saja untuk mengingat kematian Yesus, namun juga untuk membawa kita kepada kesadaran akan keberdosaan diri kita masing-masing. Penting untuk kita merenungkan hal-hal apa saja yang perlu dipertobatkan dan diubah di dalam kehidupan kita, agar kita dapat sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kita harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Rabu Abu ini merupakan momen yang tepat untuk kita mengakui ketidaklayakan diri kita di hadapan Allah. Momen saat untuk kita membuka diri di hadapannya dan mengingat bahwa kita sesungguhnya
hanyalah debu dan abu. Mari saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kita sungguh-sungguh merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa buat diri pribadi kita masing-masing. Betapa kita sudah melukai mungkin saudara kita, mungkin pasangan kita, mungkin orang-orang terdekat kita, atau juga mungkin atasan kita, atau juga mungkin karyawan kita, atau bahkan sebaliknya, kita yang sudah tersakiti. Mari bersama-sama kita berdoa, kita berseru di dalam hati kita. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Kita mohon pengampunan Tuhan. Akuilah kesalahan kita. Akuilah dosa-dosa yang sudah kita lakukan, mungkin sengaja maupun yang tidak sengaja. Mari bersama-sama dengan lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Di muka Tuhan Yesus, ku isyaf akan salahku, bertobat kini hatiku. Di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya. Hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saya meminta untuk kita semuanya bisa bangkit berdiri. Allah yang penuh dengan kasih sudah memberikan kasih-Nya yang sempurna buat setiap kita.
Mari bersama-sama kita mau memuji dan menyembah-Nya, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari yang pria bersama-sama dengan saya katakan, kasih yang sempurna hanya dari-Mu Tuhan. Kasih yang sempurna telah Yang pria menyanyikan lagu ini, yang wanita berdoalah. darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat Mari bersama-sama kita katakan, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Akan Kau biarkan kami melangkah Tuhan. aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia sama tanganku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa-Ku
mulia seumur hidupku. Ku mau menyembahmu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia sama tahanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia seumur hidupku. Ku mau menyembahmu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia seumur hidupku. Ku mau menyembahmu. Aku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau ku sembah, Bapa Bapa mulia seumur hidupku. Ku mau menyembahmu. Aku sembah, Bapa mulia. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia seumur hidupku. Ku mau menyembahmu. Seumur hidupku, ku mau menyembahmu. Seumur hidupku, Mari silakan duduk kembali. Hidup kita tidak lebih daripada debu di hadapan Allah. Oleh sebab itu, kita sangat membutuhkan firman Tuhan untuk menguatkan kita dan meneguhkan kita. Dengan apakah kita membalas segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Hanya dengan kita sungguh-sungguh percaya, kita sungguh-sungguh bersyukur, dan kita sungguh-sungguh ada. Dan kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan.
bersyukur padamu selamanya. Mari kita menyembah Allah yang setia. Allah kita adalah Allah yang setia. Kasih yang begitu besar buat kita semuanya. Tuhan yang sudah pulihkan hidup kita. Tuhan yang rela berkorban buat kita. Mari bersama-sama kita serukan namanya. Engkau adalah Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang Bapa yang mulia. mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Harapanku, Kaulah harapanku, di dalam-Mu. hidupku dalam-Mu. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Bapa yang mulia, Mari bersama-sama saudara. kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari bersama-sama sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, Engkau adalah Allah yang setia di dalam kehidupan kami.
Kami mengucap syukur ya Bapa karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau juga senantiasa memberikan kami kesempatan demi kesempatan supaya kami boleh bertobat kepada Engkau ketika kami berdosa di hadapan-Mu. Bapa, pada saat ini kami akan bersama-sama membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, biarlah Engkau boleh mengingatkan kami melalui kebenaran firman yang akan kami renungkan ini. Biarlah Engkau juga membukakan mata hati dan pikiran kami supaya kami juga boleh menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu koyakanlah hatimu. Nah, kita akan bersama-sama melihat dari kitab Yoel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 sampai ayat 13. Yoel pasalnya yang kedua, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Bapak Saudara, ini ada 2 ayat, jadi saya mengajak kita boleh membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayatnya yang ke-12, kemudian Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-13. Yoel pasalnya yang kedua, ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Yoel pasalnya yang pertama, kalau kita membaca, di sini adalah seruan atau ajakan Nabi Yoel di dalam mengajak seluruh orang Israel untuk bertobat. Kenapa? Kalau kita melihat di pasal yang pertama, itu ada satu tulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, yaitu adalah tulah belalang. Nah Bapak Saudara, kalau kita ingat, tulah belalang adalah satu tulah yang sebenarnya Tuhan juga berikan kepada orang Mesir. Kenapa Tuhan memberikan tulah belalang kepada orang Mesir? Karena pada waktu itu Firaun dia tidak mau membebaskan orang Israel. Firaun mengeraskan hatinya untuk mau tunduk kepada Tuhan. Dan Bapak Saudara, dengan tulah yang sama ketika Tuhan memberikan kepada bangsa Israel di dalam pasal yang pertama itu, ini menunjukkan bahwa hati bangsa Israel juga adalah hati yang keras, hati yang tidak mau tunduk, hati yang tidak mau taat kepada Tuhan. Maka Tuhan menghukum dengan memberikan tulah belalang. Lalu kemudian Nabi Yoel dipanggil oleh Tuhan untuk mengajak pertobatan dari seluruh orang Israel. Nah, Bapak Saudara sekalian, di dalam pasal yang kedua ini ternyata juga ada hal yang sama sebenarnya kalau kita membaca dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kalau dalam pasal yang pertama itu tulahnya belalang, kemudian bangsa Israel bertobat. Nah, di dalam pasal kedua ini sifatnya yang akan datang. Jadi sifatnya sesuatu yang belum terjadi tapi pasti akan terjadi. Di sini digambarkan seperti tentara berkuda yang begitu hebatnya sampai tidak ada yang bisa membendungnya. Sehingga kalau kita melihatnya di dalam ayat ke-11 di situ dikatakan pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Bapak Saudara, ini Yoel memberikan satu peringatan bahwa suatu hari nanti pada hari Tuhan itu Tuhan akan ada memberikan penghukuman kepada manusia. Bapak Saudara, ini sebenarnya adalah kondisi di mana nanti ketika Tuhan datang kedua kalinya, kemudian Tuhan memisahkan mana yang kambing, mana yang domba. Mana orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, orang-orang yang menolak Tuhan, dengan orang-orang yang mau membuka hatinya, percaya kepada Tuhan, bertobat, dan mereka akan diselamatkan. Nah saudara, kemudian orang yang menolaknya dikatakan akan mendapatkan binasa dalam penghukuman yang kekal. Ketika hukuman Tuhan itu dijatuhkan kepada mereka, tidak ada satu pun yang dapat menahan kekuatan daripada Tuhan, sehingga artinya tidak ada lagi kesempatan untuk diselamatkan. Jadi satu-satunya cara untuk dapat terhindar dari hukuman Tuhan adalah dengan bertobat dan taat kepada Tuhan.
Inilah yang disuruhkan oleh Nabi Yoel dalam pasal kedua ini, dimulai dari ayatnya yang ke-12. Pertobatan yang harus dilakukan itu seharusnya dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar dari luar saja. Nah, untuk bisa memahami Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat sekilas tentang makna daripada apa yang dikatakan dalam ayat ke-13 itu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Bapak Saudara, orang Israel mereka sering melakukan tindakan-tindakan yang disebut sebagai satu tindakan simbolis. Nah, Bapak Saudara, misalnya artinya dia melakukan satu tindakan tertentu yang memiliki makna yang lebih dalam dari apa yang dilakukan. Nah, sebagai contoh, kalau biasanya kita akan bersalaman. Nah, Saudara, kalau misalkan ke gereja, biasanya kita menyambut ya dengan salaman. Nah, Bapak Saudara, dengan bersalaman itu berarti kita mau menyatakan saya menyambut kamu datang bersama-sama kita beribadah pada hari ini. Atau kalau kita pergi keluar, misalnya kita sedang berbisnis ya, membuat satu keputusan bersama, kemudian kita salaman ya. Ini tandanya deal ya. Oke ya, kita sepakat kita menjalankan hal ini. Nah, jadi Bapak Saudara, salaman itu adalah satu tadi symbolic action atau tindakan simbolis tadi. Dan Bapak Saudara, tindakan simbolis lain yang mungkin sering kita lakukan juga adalah ketika kita misalnya pergi kepada satu rumah duka. Nah, Bapak Saudara, tentu kalau kita ke rumah duka, kita akan menggunakan baju seperti yang kita pakai ya, baju yang hitam atau baju nuansanya gelap. Nah, kita tidak akan ke rumah duka dengan baju yang merah gonjreng, warna kuning, Bapak Saudara. Tentu kita tidak akan melakukan hal itu. Karena itu adalah satu tindakan simbolis. Ketika kita menggunakan baju hitam, maka ini mengatakan saya sedang berduka bersama-sama dengan kamu. Nah, Bapak Saudara sekalian, untuk menunjukkan bahwa seseorang itu berduka, di dalam Alkitab juga ada beberapa hal yang sebenarnya dilakukan. Nah, paling tidak ada dua hal yang sering kita dengar, yaitu satu menggunakan abu. Nah, kalau tadi selama panjang kita menaikkan pujian itu ada dibacakan kitab Ayub, di mana dikatakan dia berduka dengan adanya abu. Nah, biasanya Bapak Saudara, ketika orang berduka, dia akan mengambil abu, kemudian dia akan taruh di atas kepalanya. Nah, Bapak Saudara, itu tandanya dia berduka sampai mukanya itu mau masuk ke tanah gitu. Jadi itu adalah satu tindakan yang simbolis gitu. Dia mengambil abu kemudian taruh di atas kepalanya. Itu tanda dia sangat-sangat amat berduka. Dan tindakan kedua Bapak Saudara yang sering juga dilakukan itu adalah mengoyakkan bajunya. Jadi bajunya itu akan dirobek. Nah, biasanya ini akan dilakukan tepat setelah dia mendengar kabar duka. Jadi misalnya ketika dia sedang ada di kafe misalnya Bapak Saudara, karena sampai saat ini masih dilakukan. Nah, jadi misalnya dia sedang ada di kafe begitu, sedang nongkrong, kemudian dikatakan keluarga kamu ada yang meninggal. Dia akan langsung merobek bajunya pada saat itu juga, sebagai tanda bahwa dia pada saat itu sungguh-sungguh amat berduka. Nah, Bapak Saudara, mengoyakkan baju itu sebagai tanda bahwa dia berduka dengan sangat dalam yang tidak terucapkan dengan kata-kata, yang dilambangkan dengan baju yang dirobek. Nah, Bapak Saudara sekalian, ini adalah tradisi yang memang umum sekali dilakukan oleh orang Yahudi. Mereka melakukan ini ketika kehilangan orang yang mereka kasihi, orang yang mereka cintai. Nah, tetapi Bapak Saudara, dia bukan hanya terhadap orang yang dikasihi juga. Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 14, itu adalah kisah di mana Paulus dan Barnabas, yang mereka sedang pergi untuk melayani di satu daerah namanya Listra. Nah, Bapak Saudara, di daerah Listra itu Barnabas dan Paulus mereka berkhotbah, mereka mengajar di rumah-rumah ibadat orang Yahudi dengan sangat berani dan banyak orang mendengarkan khotbah mereka. Dan sampai karena khotbahnya begitu menyentuh hati beberapa orang, maka ada orang yang mengikut Paulus, ternyata ada juga orang-orang yang menentang Paulus. Tetapi Paulus tetap melakukan pelayanannya dengan luar biasa di sana. Nah, pada satu kali Bapak Saudara, ketika Paulus sedang berkhotbah, dia melihat ada satu orang yang lumpuh. Orang itu duduk dengan lemah, kakinya lemah begitu mendengarkan dia khotbah. Lalu kemudian ketika Paulus memandang orang itu, dikatakan di dalam firman Tuhan, Paulus melihat ada iman di mata orang tersebut. Kemudian Paulus menyuruh orang itu berdiri dan orang itu pun
disembuhkan berdiri. Bapak Saudara, dan kejadian itu dilihat oleh banyak orang dan sampai tersebar kepada orang-orang lain yang pada waktu itu mungkin belum percaya kepada Tuhan. Nah Bapak Saudara, ketika orang itu sembuh, banyak orang berpikir bahwa ini adalah tindakan daripada dewa mereka. Nah oleh karena itu Bapak Saudara, mereka kondisinya pada waktu itu mereka percaya kepada dewa-dewa Yunani, dewa Zeus dan juga dewa Hermes Bapak Saudara. Oleh karena itu ada imam dewa Zeus ya dari kuil dari luar kota Listra masuk ke dalam kota Listra khusus untuk membawakan persembahan kepada Paulus dan juga Barnabas. Menurut mereka Paulus itu seperti dewa Hermes dan juga Barnabas itu seperti dewa Zeus. Ya, jadi mereka dianggap sebagai dewa, tapi dewanya dewa orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah saudara, dicatat dalam Kisah Rasul ayat 14, mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru. Nah, saudara, kalau kita membaca seterusnya di situ Paulus ingin berkata kira-kira seperti ini. Hai kalian orang berdosa, kalian mengira kami adalah Allah, kami adalah manusia sama seperti kalian. Bapak Saudara, ketika itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka karena mereka bukan sedang berduka kehilangan orang yang mereka kasihi, tetapi mereka berduka karena keberdosaan orang-orang yang menyembah mereka sebagai dewa Zeus dan juga dewa Hermes itu. Mereka mengoyakkan pakaian mereka seakan-akan mereka ingin menegur atau memperingatkan kepada orang-orang tersebut bahwa kami ini bukan dewa dan kamu telah berdosa di hadapan Tuhan. Ini berarti mereka mengoyakkan pakaian karena mereka melihat keberdosaan yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu, bahkan mungkin yang mendengarkan khotbah Paulus. Karena begitu berdukanya melihat keberdosaan itu, mereka mengoyakkan pakaian mereka. Jadi kita bisa melihat bahwa mengoyakkan pakaian bisa juga dilakukan karena berduka, yaitu kehilangan orang kita kasihi ataupun ke dalam keberdosaan. Dan ini adalah tradisi orang Yahudi. Dan kalau kita membaca di dalam firman Tuhan ada beberapa kali mengoyakkan pakaian akibat dosa. Nah, Bapak Saudara sekalian, berbicara mengenai mengoyakkan seperti baju, ya tentu kalau kita baju sudah dikoyakkan ya itu nggak bisa dipakai lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dalam tradisi orang Yahudi itu ada satu hal yang menarik mengenai mengoyakkan baju ini. Nah, mereka biasanya dalam acara formal, misalnya seperti dalam ibadah, kemudian mengoyakkan baju, mereka nggak akan sembarang mengoyakkan, tapi mereka akan koyak di bagian di atas sebelah sini ya. Jadi lambangnya hati. Sebagai tanda hati yang terkoyak, mereka akan koyakkan bajunya tepat di atas hati mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi dalam firman Tuhan ini mengingatkan kepada orang-orang Israel, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Tuhan ingin berkata, kalau mau berduka jangan hanya secara lahiriah saja, keberdukaan atas dosa, tetapi dari hatimu juga. Dan ini bukan pertama kalinya sebenarnya di dalam Alkitab dicatat bahwa seorang pemimpin mengoyakkan pakaiannya karena dosa umat Israel. Misalnya Bapak Saudara, Ezra, seorang yang membawa bangsa Israel itu pulang dari pembuangan ke dalam tanah Israel. Nah, di dalam perjalanan itu Ezra mendapatkan kabar bahwa ternyata orang-orang Israel, bahkan para pemimpin agama orang Israel, orang-orang Lewi, mereka menikah dengan bangsa lain yang dimana itu jelas-jelas melanggar hukum Taurat. Dan ketika Ezra mendengar hal itu, tepat setelah diberikan kabarnya, dia langsung mengoyakkan bajunya. Dan Alkitab katakan bahkan dia menarik rambutnya, dia menarik janggutnya, semuanya ditarik oleh dia karena dia begitu sedihnya pada waktu itu. Dan lalu kemudian Ezra menyuruh orang-orang Israel menyuruh pulang orang-orang yang bukan Israel. Nah, Saudara, apakah bangsa itu bertobat? Bangsa itu bertobat pada masa Ezra. Tetapi kalau ditanya apakah bangsa itu jera melakukan dosa? Tidak, Bapak Saudara. Bangsa Israel tetap melakukan dosa demi dosa di hadapan Tuhan. Sehingga ada lagi hukuman demi hukuman yang diberikan pada orang Israel. Terutama tadi kita melihat di dalam pasal yang pertama, hukuman belalang itu diberikan karena bangsa Israel tetap tidak setia dan bangsa Israel tetap tidak mau taat kepada perintah Tuhan.
Pertobatan bangsa Israel secara lahiriah dengan mengoyakkan bajunya, mereka itu tidak mengubah hati mereka. Mengoyakkan pakaian sebagai simbol kedukaan hanya sekedar menjadi simbol, dan mereka mengulanginya lagi dan lagi. Bapak Saudara, ketika bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan, Tuhan memberikan hukuman kepada mereka. Ketika Tuhan memberikan hukuman, mereka bertobat. Ketika mereka bertobat, lalu mereka berbuat dosa lagi. Lalu Tuhan menghukum mereka, mereka bertobat lagi. Lalu setelah bertobat mereka melakukan dosa lagi. Ini berputar terus menerus Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu Saudara, jadi apakah tradisi mengoyakkan pakaian ini mengubah hati orang Israel? Tidak. Mereka mengulanginya terus menerus. Karena mengoyakkan pakaian tidak akan mengubah hati. Tindakan lahiriah tidak akan mengubah hati seseorang. Satu-satunya hal yang dapat mengubah hati seseorang adalah dengan mengoyakkan hatinya. Apa artinya mengoyakkan hati? Bapak Saudara, secara sederhana kita bisa mengerti mengoyakkan hati itu sebagai kita bertobat dari kehidupan yang lama, dari kehidupan kita yang berdosa. Dan ini adalah hal sangat penting. Kenapa? Karena tindakan lahiriah tidak akan mengubah hati kita. Bapak Saudara, pernah sekali saya pelayanan di satu penjara. Nah, ketika saya pelayanan di penjara, itu saya setelah ibadah selesai, saya ngobrol dengan beberapa orang. Nah, salah satunya saya ngobrol itu dengan seorang pencuri. Dan saya tanya, sebelumnya saya nggak tahu dia mencuri. Jadi saya tanya, "Bapak ngapain sampai bisa masuk ke sini?" Lalu kemudian dia bilang, "Saya mencuri." Nah, Saudara, kemudian dia cerita, "Tapi ini bukan pertama kalinya saya masuk ke sini. Saya sudah pernah keluar terus saya masuk lagi." Nah, Bapak Saudara sekalian, kenapa hal itu bisa terjadi? Bapak Saudara, tentu di dalam penjara itu ada pendidikan-pendidikan moral dan juga ada penilaian moralnya dia, apakah dia baik dan lain sebagainya. Nah, Saudara, dia bahkan ikut persekutuan Kristen loh, Bapak Saudara, di dalam penjara. Dia bilang dari dulu, berarti dia dulu masuk juga ikut persekutuan Kristen di dalam penjara. Kemudian dia keluar, dia mencuri lagi, ketangkap, masuk penjara, ikut lagi persekutuan Kristen di dalam penjara. Nah, Bapak Saudara, tindakan lahiriah itu tidak mengubah hati dia. Hatinya belum benar-benar berubah. Mau berapa kali pun dia mengikuti persekutuan Kristen dalam penjara, dia cuma datang, hatinya tidak diubah. Mungkin ada beberapa sikapnya yang kelihatan lebih baik, tetapi itu tidak mengubah hatinya. Itu hanya perbuatan luarnya saja, tetapi hatinya tidak mengalami perubahan yang sejati. Bisa saja Bapak Ibu Saudara ada seorang yang terlihat lembut, tetapi hatinya begitu keras. Ada orang yang berbuat baik kepada orang lain, tetapi itu dilakukannya supaya mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain. Bapak Saudara, tindakan lahiriah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Mengoyakkan hati ini adalah bentuk daripada pertobatan yang sejati, di mana kita benar-benar menyesali segala dosa kita dan mau untuk diubahkan. Dan ini adalah sebuah keterbukaan di hadapan Tuhan bahwa kita ingin mengalami transformasi hati dengan kuasa Tuhan. Hanya oleh karena anugerah Tuhan sajalah kita dapat mengalami perubahan sejati. Dan perubahan sejati itu hanya bisa terjadi kalau kita mulai dari hati. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah hati selain daripada Tuhan. Saudara, istilah mengoyakkan hati ini adalah satu istilah yang bagi saya cukup menarik, Bapak Saudara. Ketika seseorang itu mengoyakkan pakaiannya, dia akan menggantinya dengan yang baru. Saudara, sama seperti kertas ini Bapak Saudara. Kalau saya robek Bapak Saudara. Anggaplah ini kita mengoyakkan baju Bapak Saudara. Hati kita yang dikoyakkan sudah tidak bisa dipakai lagi. Kita membutuhkan sesuatu yang baru. Nah, Saudara, di sinilah kita melihat bagaimana Tuhan itu beranugerah. Di dalam Yeskiel Tuhan berkata, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan hati yang taat." Ketika kita mengoyakkan hati kita membuka hati kita untuk menerima pembaruan daripada Tuhan. Hati yang baru akan Tuhan berikan.
Hati kita yang berdosa dan tidak mau taat kepada Tuhan, Ia akan gantikan dengan hati yang lembut dan taat kepada Tuhan untuk hidup dalam kebenaran. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah kita mau mengalami transformasi yang sejati itu? Jika kita mau, kita harus terbuka terhadap karya Tuhan. Karena hanya Tuhan sajalah yang bisa mengubah hati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kita waktu masuk ke dalam tempat ini, kita mendapatkan kertas. Dan juga kita sudah menuliskan nama kita di atas kertas itu. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara boleh menyiapkan kertas itu, boleh diambil. Apakah ada yang belum mendapatkan kertas? Boleh angkat tangan? Oh, mungkin nanti Asyir boleh membantu. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tindakan lahiriah kita itu tidak bisa mengubah hati kita. Hanya ketika kita memberikan itu kepada Tuhan, Tuhan bisa mengubahkan menjadi sesuatu yang baru. Seperti yang firman Tuhan katakan, Tuhan akan berikan hati yang baru. Dan sebagai tanda bahwa kita terbuka untuk Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, saya mengajak kita boleh memasukkan kertas nama Bapak Ibu Saudara di bawah kotak salib ini. Maksud saya di kotak ini yang ada di bawah salib. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita meletakkan ini? Ini sebagai satu simbol tindakan kita bahwa Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, Dia mau menebus kita. Dia mau menggantikan kita yang berdosa, yang seharusnya menerima hukuman kekal Tuhan. Tetapi kita mendapatkan keselamatan karena pengorbanan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Bapak Saudara, saya mengajak kita boleh merenungkan sebentar kehidupan kita. Sebelum kita meletakkan di box di bawah salib itu, kita boleh merenungkan sejenak kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang kita tahu Yesus sudah mati untuk kita. Yesus sudah mau berkorban untuk dosa yang kita lakukan. Dia menggantikan kita supaya kita boleh mendapatkan keselamatan yang kekal. Apakah kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita terus bisa menjaga kehidupan kita tetap kudus di hadapan Tuhan? Atau semakin lama kita semakin jauh daripada Tuhan? Semakin lama kita bukannya dekat pada Tuhan, kita malah ingin independen, kita malah ingin lepas daripada Tuhan. Biarlah pada saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh sekali lagi mengambil komitmen bahwa kita mau memberikan, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa mengubahkan hati kita, supaya kita bisa memiliki hati yang baru, supaya kehidupan kita boleh menjadi berkat untuk orang lain. Oleh karena itu kita boleh taruh kertas yang ada nama kita di box yang ada di bawah salib. Mungkin supaya alurnya lebih teratur, saya mengajak yang Bapak Ibu Saudara yang di sebelah kanan saya boleh terlebih dahulu memasukkan kertas di dalam box, lalu kemudian boleh berjalan ke lewat sebelah sana, ya. Lalu kemudian nanti kembali ke tempatnya lewat belakang. Oke. Ya, dipersilakan Bapak Ibu Saudara boleh meletakkan kertas nama di box.
sebelah kiri saya boleh bersiap-siap untuk meletakkan di box. Jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Apakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu, cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita meletakkan nama kita di dalam box itu tanda bahwa kita sungguh-sungguh mau menyerahkan diri kita, kehidupan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh memberikan kita hati yang baru, hati yang boleh menikmati persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Mari Bapak Saudara kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena firman-Mu pada malam hari ini sekali lagi mengingatkan kami bahwa tindakan-tindakan kami secara lahiriah itu tidak akan mengubahkan hati kami. Hati kami hanya akan berubah jika kami menyerahkannya di bawah kaki salib-Mu. Bapa, biarlah kami yang sudah menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, Engkau boleh mengubahkan hati kami, supaya kami boleh memiliki hati yang baru, supaya kami juga boleh memiliki kehidupan yang baru, dan relasi kami dengan Engkau juga boleh diperbaharui, sehingga kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama-sama dengan Engkau, mengarungi setiap badai kehidupan yang kami jalani selama kami hidup di dunia ini, dan juga nanti setelah kami meninggalkan dunia ini, kami juga boleh bersama-sama menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Saya mengundang kita untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memasuki beberapa pokok doa. Hari ini Tuhan membawa kita kepada masa Prapaskah. Kita berdoa agar di masa Prapaskah ini Tuhan boleh menyadarkan setiap dosa kita dan menyucikan dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa supaya Roh Kudus semakin memenuhi hati kita dan menguatkan kita untuk bertumbuh dalam kasih. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan supaya diberikan kekuatan di masa Prapaskah ini. Hidup kita boleh semakin bergantung kepada Tuhan, baik dalam kehidupan jasmani kita maupun rohani kita. Mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kami boleh bersama-sama memasuki Prapaskah ya Tuhan. Dan hari ini kami disadarkan tentang keberdosaan kami. Engkau menginginkan kami supaya kami bertobat dengan sungguh-sungguh. Tuhan, Engkau mengetahui setiap kami satu persatu. Dosa-dosa yang masih mengikat kami. Kesalahan-kesalahan yang sudah kami lakukan. Kiranya ya Tuhan, Engkau boleh mengampuni, Engkau boleh menyucikan, Engkau boleh menguduskan. Dan kami menyadari ya Tuhan, kekuatan kami untuk bisa lepas daripada dosa. Kami tidak dapat mengandalkan kekuatan diri kami. Tetapi kami dimampukan oleh Engkau kalau Roh-Mu yang kudus semakin memenuhi diri kami. Dan ketika kami ingin memenuhi Roh-Mu yang kudus yang berkuasa atas hidup kami, maka kami disanggupkan untuk lepas dari dosa dan kesalahan kami. Tuhan, ajarkanlah kami untuk semakin dalam kehidupan kami, hidup yang semakin bergantung kepada Engkau. Karena kami seperti ranting yang selalu bergantung kepada pokok anggur, demikian juga kami bergantung kepadamu. Ajarkan kami ya Tuhan, karena kekuatan rohani kami, jikalau kami bergantung kepadamu. Terima kasih Bapa atas segala pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Yang kedua, mari kita bersama-sama berdoa supaya di dalam kehidupan rohani kita semakin berfokus kepada Allah. Dan kiranya melalui perenungan pribadi di masa Prapaskah ini, baik kita secara pribadi maupun bersama-sama dengan keluarga kita boleh semakin bertumbuh dalam Tuhan, mengalami pertobatan dan juga semakin diubahkan hidup kita. Kita berdoa supaya momen ini boleh menjadi momen di mana kita boleh memiliki pertobatan yang sejati, baik kita maupun keluarga kita. Mari kita juga berdoa supaya kita boleh mengalami kemenangan melalui kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama kita berdoa supaya di masa Prapaskah ini, melalui puasa, melalui perenungan, kita boleh semakin dekat dengan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kiranya di masa Prapaskah ini, selama kurang lebih 40 hari, kami akan bersama-sama berpuasa di hadapan Engkau. Menunjukkan kami bahwa hidup kami boleh sungguh bergantung kepada Engkau. Dan di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kiranya Engkau boleh semakin membawa kami dekat dengan Engkau melalui doa-doa yang kami panjatkan di masa Prapaskah ini, melalui puasa kami, maupun melalui perenungan yang kami lakukan setiap hari, membawa kami semakin dekat
dengan Engkau ya Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Engkau. Dan kami boleh semakin hidup berkenan di hadapan Engkau. Kiranya masa Prapaskah ini boleh semakin membawa kami menghayati kematian Kristus dan kebangkitan Kristus dan maknanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pimpin dan sertai kami. Beri kekuatan kepada kami untuk semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara sekalian kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita memohon berkat Tuhan boleh turun atas kita semua. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang sudah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini. Kiranya kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela diutus ke dalam dunia dengan tujuan melakukan misi yang agung, menebus dosamu dengan kematiannya di atas kayu salib. Dan kasih dari Allah Roh Kudus, Allah yang menyadarkan engkau akan anugerah keselamatan, dan Allah yang senantiasa memimpin hidupmu. Kiranya berkat dari Allah Tritunggal boleh semakin memimpin akan hidupmu, menyadari dosa-dosamu dan meninggalkan, dan hidupmu boleh semakin dipersembahkan bagi Tuhan dan untuk kemuliaannya dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Silakan duduk saat teduh. Ya, salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, hari ini kita merayakan atau memperingati keberdosaan, bukan memperingati keberdosaan kita ya, mengingatkan kita akan kita adalah orang-orang yang berdosa melalui hari Rabu Abu ya. Dan kiranya kita boleh semakin di masa Lenten ini menghayati akan kematian Kristus dan kebangkitan Kristus bagi kita semua orang-orang yang berdosa. Dan di masa Lenten ini kita memiliki satu program berpuasa bersama ya, dari jam 6 sore sampai jam 12 siang, dari tanggal 5 Maret sampai 20 April. Berapa hari itu? 40 hari. Berapa jam? Jam 6 sore sampai jam 12 siang. Berapa jam? 12 jam ya? 18 jam ya. Ya, kiranya kita boleh semakin dekat dengan Tuhan melalui masa berpuasa ini. Ya. Masa berpuasa itu mengingatkan kita. Waktu kita lapar, kita diingatkan kita perlu apa? Tubuh fisik kita perlu makanan. Ya, melalui makanan ini kita juga diingatkan. Oh, saya lapar, saya perlu makanan. Tetapi ada makna rohaninya
ketika kita lapar, kita perlu makanan secara fisik, rohani kita perlu Tuhan, ya. Nah, oleh sebab itu setiap hari juga sekalian ada bahan Lexio Divina pagi harinya selama 40 hari, dan nanti malam harinya itu ada renungan yang diberikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Renungan ini adalah tulisan-tulisan dari hamba-hamba Tuhan sesinode GKBJ. Saudara bisa baca. Pagi harinya saudara renungan sendiri dengan cara Lexio Divina seperti biasanya. Nanti pada malam harinya saudara sekalian ada renungan yang saudara sekalian bisa baca lagi dan bisa dengar, ya. Ada 2 renungan dan ada juga audionya, ya. Kiranya kita boleh setia menjalankan masa Lenten ini dengan berpuasa, berdoa, dan juga renungan setiap hari, membawa kita semakin dekat dengan Tuhan di tahun 2025 ini. Amin. Amin. Kalau aminnya semangat, berarti kita harus setiap menjalankannya. Oke, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu apa? Nggak ada. Katanya nggak ada ya, nggak apa, nyanyi satu lagu. Dalam Yesus kita bersaudara. Sambil bersalaman satu dengan yang lainnya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara.